Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya Dr. Erwin Azmar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, akan memberikan sedikit pengarahan dalam hal pemeriksaan fisik organ jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya, secara garis besar kita tahu bahwa pemeriksaan fisik itu mempunyai kardinal cara. Yang pertama adalah inspeksi, mengamati, observasi atau melihat. Yang kedua adalah palpasi, melakukan perabaan. Yang ketiga adalah perkusi, melakukan ketukan dan perubahan suara. Dan yang keempat, melakukan auskultasi atau mendengarkan bunyi. Untuk itu, sebentar lagi sebelumnya kita akan memulai dengan melakukan suatu informed consent. Apa-apa yang ada di dalam wawancara atau anamnesis sebelumnya akan kita cari pembuktiannya dalam pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan sebentar lagi. Dalam hal pemeriksaan fisik, kita akan melakukan persiapan mengenai lingkungan atau tempat kita memeriksa, mengenai kelengkapan alat, terutama yang akan kita pakai nanti stetoskop untuk auskultasi dan penggaris untuk mengukur keluhan atau juga mengukur tekanan vena jugularis. Selamat siang Pak, saya Dr. Erwin Azmar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Bapak sehubungan dengan keluhan-keluhan yang ada selama ini yang akan kita cari cara penyelesaiannya. Apakah Bapak bersedia? Ya. Silakan duduk. Saya ada sedikit pertanyaan ini mengenai diri Bapak. Nama lengkap Bapak siapa? Ilham Ramadhani. Ilham Ramadhani. Umur sekarang? Saya 30 tahun. Bekerja atau? Saya seorang karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Tinggal di mana tempat tinggalnya? Saya tinggal di perumahan Alameda. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Sebentar lagi kita akan melakukan pemeriksaan terhadap diri Pak Ilham. Pak Ilham dipersilakan untuk naik ke meja periksa, berbaring dalam posisi terlentang dan bajunya terutama bagian dada itu dibuka. Ya, silakan. Hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pemeriksaan, pemeriksa selalu berdiri di sisi kanan dari orang yang diperiksa. Walaupun seseorang pemeriksa itu bertangan kidal, tetapi diharapkan dia membiasakan diri untuk memeriksa pasien dari sebelah kanan. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita akan melakukan cuci tangan dulu secara WHO ya. Lakukan hubung tangan, menyela-nyelai jari dan melakukan penusukan di sirkuler terhadap ibu jari kanan kiri, lalu ibu jari, kemudian dibilas. Secara umum, sebelum melakukan pemeriksaan khusus organ, kita sudah melakukan pemeriksaan keadaan umum berupa tingkat kesadaran, sadar, tekanan darah, suhu badan, pernafasan, dan nadi per menit. Setelah itu kita akan masuk pada pemeriksaan khusus inspeksi jantung. Kita akan lihat yang pertama kali dari inspeksi bentuk dinding toraks. Apakah ada penonjolan, simetriskah kanan kiri? Kalau ada penonjolan, di bagian mana dia menonjol? Apakah ada terlihat yang dinamakan fossa kardiak? Apakah terlihat denyut apex jantung yang disebut ictus cordis? Apakah ada hal-hal yang lain? Sebelumnya, untuk keseragaman, kita harus mengetahui dulu secara anatomis
garis-garis khayal, garis imajiner, dan space-space yang biasa kita lakukan untuk menentukan letak. Di tengah-tengah sternum bola dada ada yang dinamakan garis vertikal mulai dari sternal notch ke arah bawah sampai ke umbilicus ya. Itu dinamakan linea mid sternalis. Linea mid sternalis. Sementara bergeser ke lateral kanan kiri di tepi sternum itu dinamakan linea sternalis. Garis vertikal. Di antara garis sternalis dan garis mid clavicularis ada disebutkan garis atau linea parasternalis. Seyogianya sebetulnya linea parasternalis ini adalah garis yang vertikal yang ditarik dari superior ke arah inferior yang melalui costochondral junction dari masing-masing tulang kosta. Kemudian di tengah-tengah tulang clavicula di medialnya kita akan menarik garis vertikal ke bawah berupa linea mid clavicularis. Di sisi lateral kita akan mendapatkan linea axillaris anterior, linea axillaris media, dan linea axillaris posterior. Untuk kepentingan plane horizontal, kita harus mengetahui yang dinamakan sternal notch, kemudian angulus ludovici sterni, tonjolan di sini, di mana angulus sterni ludovici ini adalah tempat melekatnya kosta kedua. Sehingga di dalam penentuan ruang antar kosta atau intercostal space, kita mulai dari angulus sterni ludovici, kemudian menentukan kosta kedua. Di bawah kosta kedua, antara kosta kedua dengan kosta ketiga adalah intercostal space kedua. Kita akan melakukan inspeksi terhadap apex jantung. Kita mencari yang dinamakan ictus cordis. Sesuai dengan tata tempat, maka ictus cordis normalnya kita akan temukan pada intercostal space 5, linea mid clavicularis. Jadi kalau kita hitung, apakah terlihat ictus cordis? Di sini terlihat sedikit pulsasi. Nah, kemudian pulsasi ini akan kita buktikan melalui palpasi, perkusi, dan auskultasi. Orang yang berlemak tebal, kemungkinan kita akan lebih sulit untuk melihat ictus cordis. Pada orang yang relatif lemaknya tipis, yang astenikus, ictus cordis mungkin lebih mudah terlihat. Pada kondisi-kondisi di mana terjadi pembesaran jantung, pergeseran apex jantung, biasanya kita akan lebih mudah juga untuk menemukan ictus cordis. Nah, normalnya ictus cordis bisa terlihat, tapi pada kondisi tertentu dia juga tidak terlihat. Pada kondisi tidak terlihat belum tentu merupakan kondisi patologis. Jadi kita sudah dapat melihat menentukan lokasi ictus cordis di intercostal space 5, linea mid clavicularis kiri. Sekarang kita akan buktikan dengan palpasi. Teraba tapi tidak kuat angkat dan tidak melebar lokasinya. Jadi dengan ujung jari telunjuk kita bisa merasakan apex yang berdenyut atau ictus cordis, tapi tidak terjadi di sini pelebaran atau kuat angkat dari ictus cordis. Kemudian selain ictus cordis, kita juga mencoba untuk mencari apakah ada shrill berupa suatu turbulensi aliran darah yang dihantarkan ke dinding toraks yang dapat kita raba dengan menggunakan telapak tangan. Di sini tidak teraba adanya shrill. Shrill akan teraba seperti suatu turbulensi aliran yang bolak-balik yang dihantarkan ke dinding toraks dan akan kita rasakan
melalui palpasi dengan palmar kita. Perkusi kita akan menentukan batas kiri jantung, batas kanan jantung, dan batas atas jantung. Kita mulai dengan batas kiri jantung. Normalnya di intercostal space 5 linea midclavicularis kiri. Kita akan mencoba menentukan dengan melihat dan menghitung intercostal space mulai dari angulus sterniludopisi sampai ke yang kelima. Kemudian kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial, di mana kita akan mencoba mendengarkan perubahan bunyi dari yang sonor menjadi redup menjadi peka. Kita mulai. Ini peka, redup, peka. Ini adalah lokasi batas jantung kiri. Batas jantung kiri pada penderita ini adalah normal. Batas jantung kanan sama seperti batas kiri jantung, kita akan memulai dari angulus ludopisi sterni, kita perkusi ke arah bawah sampai dengan intercostal space 5 atau 4. Kemudian kita lakukan perkusi dari arah lateral ke medial. Kita akan mendengarkan perubahan bunyi mulai dari sonor ke redup dan ke peka. Pada saat kita mendengarkan bunyi peka, kita akan menentukan batas jantung kanan. Ya, batas jantung kanan. Ya, normal. Akan menentukan batas atas jantung. Normalnya batas atas jantung itu kita temukan pada intercostal space 2 linea parasternalis kanan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa dapatkan juga pada intercostal space 3 linea parasternalis kanan. Kita akan melakukan auskultasi bunyi jantung 1, 2 pada setiap areal katup. Kita tahu ada 4 areal katup: katup mitral, katup trikuspidal, katup pulmonal, dan katup aorta. Untuk membedakan bunyi jantung 1 dan 2, kita akan mendengarkan melalui bantuan stetoskop pada areal katup tertentu sambil melakukan perabaan nadi, di mana kita akan menemukan kesesuaian nadi dengan bunyi jantung yang kita dapatkan pada auskultasi. Kita mulai pada areal katup mitral. Areal katup mitral terlokasi pada linea midclavicularis kiri, intercostal space 5. Kita melakukan pemeriksaan sambil meraba nadi, boleh nadi radialis atau nadi karotis. Bunyi jantung 1 pada areal katup mitral bersesuaian dengan fase sistolik dari jantung atau kontraksi ventrikel kiri, sehingga nadi karotis yang teraba yang bersesuaian dengan bunyi jantung pada saat auskultasi di katup mitral adalah fase sistolik atau bunyi jantung 1. Sementara yang tidak bersesuaian dengan nadi karotis adalah bunyi jantung 2. Kita beralih ke areal katup trikuspidal di linea sternalis kiri, intercostal space 5. Sambil kita lakukan perabaan nadi karotis, kita dengarkan bunyi jantung 1 yang bersesuaian dengan nadi karotis terjadi pada fase sistolik dari ventrikel kanan. Kita beralih ke katup pulmonal di intercostal space 2 linea parasternalis kanan.
linea parasternalis kiri. Bunyi jantung 2 pada katup pulmonal berkesesuaian dengan nadi karotis. Kita beralih sekarang ke areal katup aorta di intercostal space 2, linea parasternalis kanan. Sambil meraba nadi karotis, bunyi jantung 2 pada areal katup aorta berkesesuaian dengan nadi karotis. Untuk mendengarkan bunyi-bunyi jantung tambahan, maka kita akan menentukan fase-fase dari bunyi jantung tambahan tersebut yang disebut murmur. Murmur lazimnya dibagi menjadi 6 grade dan ditentukan fase-fase terjadinya murmur. Pada areal katup aorta, murmur yang terjadi, yang terdengar, kita tentukan apakah terjadi pada fase sistolik atau diastolik. Demikian pula pada areal katup pulmonal, areal katup trikuspidal, dan areal katup mitral. Kita akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan tekanan vena jugularis eksterna karena dia yang terlihat lebih superficial dan lebih mudah dan lebih lurus. Tekanan vena jugularis ini menggambarkan aktivitas atrium kanan atau tekanan intraatrium kanan secara tidak langsung. Untuk itu kita akan membutuhkan sarana naracoba dan alat bantu 2 buah mistar. Posisi naracoba adalah berbaring dalam posisi supinasi dengan sudut membentuk sudut 30 sampai 45 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi ini bidang horizontal, leher membentuk sudut kira-kira antara 30 sampai 45 derajat terhadap bidang horizontal. Kita akan minta coba untuk rileks sehingga tidak terlihat pulsasi-pulsasi yang lain. Kemudian kita akan melakukan pengamatan apakah terlihat vena jugularis eksterna secara visual. Bapak silakan menoleh ke kiri, rileks ya. Kita lihat di sini, rileks saja. Ada musculus sternocleidomastoideus. Kemudian ini adalah gambaran dari vena jugularis eksterna. Bisa dilihat di sini. Kita lihat ada pulsasi. Kemudian kita lakukan penentuan angulus ludovisi sterni dan kita letakkan sebuah mistar yang melalui angulus ludovisi sterni memotong di atas pulsasi dari atau di bawah pulsasi dari vena jugularis eksterna, di mana mistar ini sejajar dengan bidang horizontal, dan kita akan melihat apakah nilai tekanan vena jugularis itu di atas normal atau normal. Kalau pada saat ini, sebelumnya kita bisa tentukan apakah pulsasi itu melampaui garis horizontal. Kita bisa lakukan tekanan di 2 tempat, ya. Kemudian ujung distal ini kita buka, apakah ada terjadi pengisian, kita tutup. Kemudian kita buka ujung proksimal, apakah terlihat pulsasi. Kita lihat pulsasi ada di bawah garis, ya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Pulsasinya ada di titik 5 minus
2 cm. Berarti tekanan vena jugularis eksterna ini adalah 5 - 2 cm air. Adalah nilai normal dari satu tekanan vena jugularis. Tekanan vena jugularis yang meningkat di atas nilai normal lazim ditemukan pada keadaan gagal jantung kongestif, gagal jantung kanan, atau peningkatan tekanan di atrium kanan akibat stenosis dari katup pulmonal, atau adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan tekanan intraventrikal kanan itu meningkat. Like a bird on a tree,